Halo guys, kembali lagi di Bagisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas soal tentang pembekuan darah dan beberapa soal yang cukup terkait dengan proses pembekuan darah. Atau kita sering bilang apa nama lainnya ya? Bahasa Inggrisnya mungkin clotting blood ya, clotting blood, penutupan luka ya. Oke, di sini ada sebuah skema ya. Cuma sebelum kayak dimulai, kayak ingatkan lagi bagi kalian yang belum berlangganan di channel Kakak, segera klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya biar kalian selalu update tentang pemberitahuan terbaru dari Kak Edi. Yuk langsung kita mulai. Jadi ketika terjadi kecelakaan atau luka, nanti yang namanya trombosit atau keping darah akan pecah ya. Ketika pecah, maka nanti ada namanya keluar enzim bernama enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini panahnya salah ya, harusnya panahnya ke sini ya. Dia bukan menjadi protrombin, dia cuman mempercepat terjadinya proses protrombin berubah menjadi trombin gitu ya. Dan nanti protrombin ini dia dibentuknya dengan bantuan oleh vitamin K yang terdapat di dalam hati. Dan selanjutnya jika sudah terbentuk protrombin, protrombin akan diubah menjadi trombin gitu ya. Jadi nomor satunya adalah vitamin K ya. Kakak selalu nulis nih di sini. Wait. Oke, nah selanjutnya adalah ketika sudah jadi trombin, maka nanti dia akan membantu proses perubahan dari fibrinogen menjadi fibrin. Jadi konsepnya nanti gini, vitamin K itu akan dibentuk oleh hati, kemudian dia membantu proses pembentukan protrombin. Protrombin nanti dia akan menjadi trombin, trombin kemudian akan memacu pembentukan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin adalah benang-benang yang nantinya akan menutup luka. Jadinya untuk poin 1, 2, 3 secara berturut-turut adalah vitamin K, trombin, dan fibrin yang A ya. Lanjut, fibrinogen pada darah dirubah menjadi fibrin pada saat apa? Sebenarnya kalau kita lihat soal ini cukup mengganggu ya, karena dia menanyakan fibrinogen menjadi fibrin kapan? Ya saat mau menutup luka. Jadi lihat di atas di sini, fibrinogen menjadi fibrin saat apa? Saat proses terakhir atau proses ending dari pembekuan darah ya, di mana terjadi proses pembekuan darah ya, pembekuan. Nah, nama lainnya adalah clotting blood ya. Namanya adalah si walaupun ini agak rancu dengan kata aglutinasi di sini ya, aglutinasi darah sama penggumpalan. Kakak pilihnya yang clotting blood karena nanti kalau di pembahasan buku in English biasanya kalau pembekuan darah itu dia menggunakan kata clotting blood gitu ya. Next. Nah, di sini nomor 21, kekurangan vitamin K dapat menyebabkan terganggunya pembekuan darah sebab vitamin ini penting untuk mempengaruhi pembentukan yang tadi. Perhatikan, tadi vitamin K kita bahas ada di dalam hati dan berperan dalam proses pembentukan protrombin ya. Sehingga dia prosesnya pembentukan protrombin di dalam hati. Yang tadi ya udah kita bahas nih di sebelumnya. Next, dalam proses pembekuan darah yang berfungsi mengubah protrombin menjadi trombin adalah, lihat nih, tadi kalau yang protrombin kan oleh vitamin K, tapi kalau dari protrombin menjadi trombin ini bantuannya siapa? Ini dibantu oleh ion kalsium atau Ca2+. Ingat kalau secara kimia, kalau ada plus ada min itu namanya ion ya, ion plus ion min. Jadi jawabannya yang ayam guys. Nah, nomor 23 ini adalah di bawah ini zat yang dapat mencegah timbulnya penggumpalan darah atau kita sebut nama lainnya adalah zat antikoagulan. Antikoagulan, koagulasi gitu ya. Dari kata dasarnya koagulasi, antikoagulasi atau antikoagulan artinya dia mencegah terjadinya penggumpalan darah. Jadi kalau mau jadi penggumpalan darah, kalau ada zat ini maka nggak jadi guys gitu. Kenapa? Nanti akan ada penghambatan beberapa ion
ion kalsium maupun vitamin A, ya, penghambatan ion kalsium salah satunya ya. Dan contoh zat antikoagulan yang dimaksudkan adalah heparin ya. Jadi kalau ada nanti heparin, ya nggak bakal terjadi pengumpalan darah karena heparin merupakan zat antikoagulan yang dapat mencegah terjadinya penggumpalan darah gitu ya. Lanjut, soal terakhir nih dari proses pembekuan darah ya. Komponen darah yang terlibat di dalam proses pembekuan darah ya kita sudah tahu banget nih ya kan. Kamu lihat aja di sebelah sini tadi. Nih, kamu lihat hubungkan dengan yang kiri ini, yang di sini dengan yang di sini. Siapa ini proses pembekuan darah? Ada sel darah jenis apa yang berperan dalam proses pembekuan darah? Nih, ketahuan. Siapa nih? Trombosit. Ya udah, berarti di sini jawabannya adalah yang trombosit. Gitu guys ya. Jadi nanti akan beberapa, walaupun cuma ngomongin pembekuan darah, tipe soalnya sangat banyak. Bisa menanyakan yang tipe skematis yang seperti ini atau mengenai proses-proses yang terjadi secara detail di dalamnya. Kayak kalau kekurangan vitamin K gimana? Kalau mau jadi protrombin ke trombin itu apa yang membantu? Kemudian antikoagulan itu apa? Contoh zatnya apa, dan sel-sel darah yang membantu prosesnya juga siapa. Jadi kalian harus tahu itu ya. Jadi harus dipahami juga komponen pendukungnya, komponen pendukung dalam proses pembekuan darah gitu ya guys. Ini nggak terlalu banyak atau nggak terlalu panjang durasinya. Silakan kamu ulangi lagi jika kamu kalau merasa penjelasan kayak ini masih cepatan, silakan diputar ulang lagi aja ya. Dan jangan lupa untuk selalu share ke teman-teman kamu ya. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah gimana kesan kamu setelah menonton video penjelasan dari Kak Edi ini. Atau jika ada yang masih bingung bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Bebisik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.